Selamat sore semuanya. Sore. Happy? Yes. Excited? Sukacita. Saya sangat excited sekali. Ada yang mau bersaksi? Okay. By the way, sebelum saya mulai, nanti setelah saya khotbah saya akan minta Pak Bill untuk sedikit updating your ministry and then closing the service. Okay. Okay? Ya. Saya banyak kesaksian. Mungkin nggak usah khotbah. Oke, saudara, terima kasih untuk yang sudah berdoa untuk retreat kita. Ya, saya pikir pengalaman saya berharap juga ini pengalaman kita semua yang ikut retreat, kita diberkati dengan retreat itu. Saya diberkati dengan retreat itu, meskipun pesertanya betul-betul seperti Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang adult ya. Ada Harley, and Harley is instrumental, especially for Ali, for the fish. So ya saya lihat ternyata retreat dengan jumlah orang yang tidak banyak itu tetap bisa menikmati hadirat Tuhan. Itu ajaib itu ya. Tadinya saya berpikir macam-macam sebagai manusia. Nanti gimana ya untuk building the suasana gitu ya dengan jumlah orang yang sangat sedikit. Kan biasanya kita biasa merasa nih sebagai manusia like the more people kayak the Holy Spirit work more with the more people. Tapi Tuhan membuktikan bahwa retreat itu Tuhan hadir, kita semua bisa menikmati. Saya senang melihat teman-teman tuh ya bisa ngobrol lama sekali. I think discipleship happen. Saya suka bercanda sama Ciin. Wah ini Ciin udah muridin banyak orang selama di retreat ya. Waduh, luar biasa. So I'm blessed, personally. Saya mungkin paling sedikit ngobrol karena meskipun ini bukan pertama kali saya mimpin retreat jadi pembicara tunggal, sudah beberapa kali, tapi saya di sana kadang waktu berenang mikirin nanti ngomong apa ya di sini ya. Habis ini ngomong apa. Jadi sambil makan sambil mikir the next session mesti bicara apa. But anyway, I think God is at work and then seperti yang saya katakan semoga tidak lupa, sungguh saya berdoa kita berharap itu menjadi momentum yang baru kemana gereja ini akan dipimpin atau kemana setiap peserta akan jalan, ada satu revelation yang baru yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Anyway, hari Rabu yang lalu, ini sharing saya ya, tapi tadi saya pikir sharing aja nggak usah bawa firman Tuhan, tapi Vero doanya kuat sekali supaya taat sama firman Tuhan. Jadi terus saya nyiapkan firman Tuhan juga gitu ya. Anyway, hari Rabu yang lalu kita berdoa. Setiap Rabu pertama, ini informasi, setiap Rabu pertama dari setiap bulan ada doa bersama untuk House for Nation for all campuses. Jadi semua kampus join untuk berdoa bersama-sama untuk pergumulan tiap-tiap kampus dan juga pergumulan secara umum ya, apa yang sedang kita hadapi. Salah satunya misalnya saya sharing aja, jauh dari pasti tapi kita sudah berdoa. Tahun depan kita merencanakan mission trip ke Indonesia. Wow, that's a big one. The whole campuses, bukan Calgary, the whole campuses. Actually, the plan is to Guatemala, but I don't know what happened. Nggak bisa terjadi itu yang Guatemala. Jadi we are thinking about Indonesia next year, salah satunya. The other thing, saya sounding beberapa kali. Abdullah masih ingat yang disponsori oleh International Campus dari Afghanistan, tanggal 28 ini akan datang di Kanada, tiba di Vancouver. So praise God, it's a long journey, dan the reason kenapa dia datangnya end of this month because dia masih menyelesaikan discipling people in Jakarta. Jadi it's a faithful, I think humanly speaking ini a positive addition to Pastor Daryl. Dia bukan akan jadi jemaat yang biasa tapi jadi orang yang akan melayani di sana. So praise God for that
Development, dia akan datang. Nah sekarang kita mendoakan yang disponsori oleh Coquitlam Campus. Masih jauh, masih banyak paperwork yang dikerjakan, tapi praise God. And then interestingly juga saya dihubungin Pak Sony 1 hari sebelumnya, you have to submit pokok-pokok doa untuk doa bersama. Tolong kirim ke Pastor Daryl pokok-pokok doanya. So I submit nomor 1, giving thanks for the retreat. Number 2, how to follow up the retreat. Saya masih belum tahu, waktu itu belum tahu mau ngapain nih follow up-nya, but we need to follow up. Nomor 3, doakan untuk church anniversary 16. Dan nomor 4, saya posting 4 pokok doa. Yang nomor 4 supaya ditambahkan murid-murid Tuhan Yesus di gereja ini. Jadi bukan ditambahkan orang, tapi ditambahkan murid. Jadi gereja ini supaya penuh dengan murid Yesus, gitu ya. Itu pokok doanya Calvary, for you to know, yang saya minta supaya didoakan dalam acara itu. Dan Pastor Daryl yang nanti tanggal 19 lihat flyernya ya, akan melayani tadi. Itu sudah lama saya minta untuk helping our retreat, yang tadi Vero sudah sharing fokusnya discipleship, karena Pastor Daryl adalah orang yang paling menggumulkan mengenai discipleship di House for Nation. Tapi saya juga mengumulkan, Pak Sony juga mengumulkan, tapi Pastor Daryl menggumulkan dan melakukan. He is a doers, dia pelaku. Dia selalu kalau sama saya bilang, itu saya ini nggak mau melayani di Calvary, karena dia selalu merendah. Dia bilang kalau dibandingkan he call me Om Eri, aku nih nggak punya knowledge apa-apa. Saya bilang sama dia kemarin hari Rabu, kita ngobrol sampai jam 1 pagi. Saya bilang sama dia, knowledge does nothing. Aku bilang sama dia, aku perlu doers, orang yang punya pengalaman yang. But anyway, kenapa kita bisa ngobrol jam 1 pagi itu hari Rabu? Karena dia bilang sama saya pada waktu mendoakan untuk Calvary, dia somehow entah mendengar suara, entah digerakkan, dia bilang, I have to do something for Calvary. Wah, ini saya bilang, you obey, thank you for that. Pertama, thank you for his willingness. Tapi ini bukan, saya nggak ngundang lagi, karena saya udah berkali-kali ngundang dia, dan dia nggak pernah mau atau nggak pernah bisa, terlalu sibuk dan segala macam, which is understandable. Jadi bukan berarti, dia orangnya malas atau kemana. Tapi kali ini saya nggak minta, dan dia immediately call me, dan kalau dia call, dia nggak pernah call suara, selalu FaceTime dia, which is menakutkan saya, karena sometimes rambutnya acak-acakan, belum mandi gitu kan. Jadi saya biasanya tolak tuh FaceTime tuh ya sama dia. Cuman kali ini dia bilang tadi waktu berdoa, jadi setelah doanya tutup selesai, dia telepon saya immediately, dan saya nggak angkat dulu. Karena apa? Karena begitu selesai doa, saya punya schedule dengan Elliot dan Tifer untuk baca Alkitab. Terus saya bilang, nanti habis selesai ini baru kita ngobrol. Jadi kita ngobrolnya 10:30 sampai kira-kira jam 1 gitu. Lalu dia bilang di ngobrol itu waktu tadi berdoa buat Calvary, digerakkan, ada suara, I need to do something for Calvary. So lalu kita ngobrol-ngobrol, saya bilang, you know what, the easiest one, saya tidak nyebut peserta retreat, the easiest one, please disciple me, Vero and Ali. So kita yang leaders ini at least dapat first hand experience untuk bisa yang lainnya gitu ya. Tapi kemudian kita ngobrol sampai akhirnya kemudian dia bilang, gimana kalau aku menyediakan kira-kira 8 session, dia bilang gitu ya, 8 session pemuritan, tapi with commitment. Jadi kalau mau ikut ya ikut terus sampai selesai. Terus saya bilang, saya nggak mau jebak orang, ya nggak mau jebak orang artinya terlanjur komitmen, taunya nggak seneng gitu kan, dijebak kan. Ya, so kita sepakat, let's do the first session open for everybody, bukan hanya untuk peserta retreat tapi juga untuk semua jemaat yang mau ikut. Topiknya dia akan sharing bagaimana dia dimuridkan dan memuridkan, first hand experience. Jadi bukan knowledge di retreat, mungkin saya kebanyakan knowledge kali yang saya sharing ya, tapi let him sharing pengalaman dia menjadi murid dan dimuridkan. Hari Senin saya ini ya underline ya, tadi mungkin cepat kan filmnya. Hari Senin
jam 7:30 malam waktu Calgary. Ya, maximum 90 minutes, tidak akan lebih. Tadinya maunya dan dia is willing, karena saya bilang ini nanti Bu Vero 1 jam aja ya, saya bilang. Saya geser ya, cuman kalau saya geser saya akan miss, dia punya tradition family dinner every 6 o'clock Vancouver time. Saya bilang untuk pertama tetap jam 7.30, hari Senin tanggal 19 nanti 1,5 jam, nanti di sana kita ngobrol what is the next ya. Jadi setelah mendengarkan itu, you have the picture and then you have the time, tidak harus pada hari itu, untuk memutuskan mau ikut atau tidak dengan kelompok ini for the next 8 or 9 sessions. By the end of November we will complete everything, so it will not disturb your Christmas break. Dan Thanksgiving Monday tidak ada session, jadi kita sudah set the schedule. But once you join that group, you need to join until it finish, kecuali sakit. Ya, kecuali sakit. So, itu my update. It's not from me, it's not my invitation. Itu his offer waktu berdoa untuk Calgary. So, I consider this is a blessing, a miracle from God for you and for me as well. Kemudian waktu doa, ini kesaksian kan, masih banyak kesaksian kan, ya. Waktu doa untuk Indonesian Campus, itu kampus yang dipimpin Pak Sony hari ini. Pak Sony juga submit, ada pokok doa kan, Pak Saudara yang bikin slide-nya, ada pokok doa, tapi di endingnya itu ada baptism. Dan Pak Sony bilang waktu itu, aku tidak minta didoakan soal baptism, ya. Kenapa ada baptism di slide untuk Indonesian Campus? Tapi, Pastor Sony is always positive. Dia bilang, oh, that's good. Dan memang Indonesian Campus sudah lama tidak baptis orang sebetulnya, ya. Meskipun mungkin jemaatnya paling banyak di compared to other campuses, dia sudah lama tidak baptis orang. Mandarin always, with baptism, and even today mereka baptis orang, Mandarin campus. Coquitlam kapan hari membaptis yang orang Syrian, and then we have Evan and Pastor Daryl juga baptis anak-anak muda. Indonesia jarang baptis. Lalu Pak Sony bilang, oh thank you, so you pray that one day, kita nggak tahu siapa itu, Indonesian Campus will baptize. Saya waktu dengar itu, sharing seperti itu ya, saya diingatkan sesuatu. Kita setiap Rabu berdoa, Rabu ya, mulai September ini Rabu, dulunya Kamis. Kita berdoa kira-kira 1,5 sampai 1 jam sekarang, makin cepat doanya. Dulu 1 jam, sekarang 1,5 jam sudah selesai. Ya anyway. Saya tidak mau mengkritik, kalaupun saya mengkritik itu saya mengkritik diri saya sendiri. Di doa kita tidak ada yang salah, tapi doanya regular. Doa buat Sunday service, doa untuk the Sunday school this coming Sunday, doa untuk semua yang masih struggling with permanent resident dan semua proses-proses imigrasi, doa buat yang sakit, semuanya regular. Saya bayangin, kalau seandainya satu kali katakanlah ibadah minggunya berhasil dengan baik, ya sudah kita doakan hari Rabu yang lalu. Kalau satu kali yang struggling dengan immigration status kemudian dapat jawaban, dapat PR-nya atau dapat citizen-nya dan visit, ya kita sudah doakan setiap minggu gitu ya. Tapi sebetulnya kita tidak berdoa untuk sesuatu yang something new, something yang breakthrough. Kita berdoanya lebih, tidak salah, semua itu baik. Kita berdoanya lebih ada luka yang perlu kita balut, ada lubang yang kita perlu tutup, perlu diaspal, ada di tembok, ada cat yang hilang, kita perlu cat supaya kelihatan bagus. Tapi kita tidak berdoa untuk sesuatu yang baru, yang belum terjadi sebetulnya, belum kita pikirkan, belum terjadi, belum ada apa-apanya. Dan itu kita perlu doakan. Bukankah sebetulnya doa itu saya diingatkan sebagai sesuatu yang mendahului, ya, apa itu bahasa Inggrisnya kan, ada mendahului, prophecy, kind of, prophetic prayer gitu ya, prophetic prayers, mendahului sebelum hal-hal yang memuliakan Tuhan itu terjadi sebelumnya. Karena itu orang-orang yang berdoa, yang punya karunia berdoa itu biasanya orang-orang yang visioner, bisa lihat ke depan.
So saya tidak mengkritik orang-orang yang berdoa hari Rabu, tapi mengkritik diri saya sendiri untuk melihat kita perlu nih supaya gereja ini nggak cuma moving on the flat road, tapi doing something new. Nah, saya belum tahu. Bantu ya. Dan jangan takut itu belum ada kita berdoa. Misalnya kita berdoa, ini misalnya berdoa apa? Supaya punya hotel, misalnya, supaya punya hotel gitu ya. Nggak tahu bisa hotel itu bisa dipakai untuk apa? Membangun kerajaan Tuhan di Calgary, we don't know. Atau supaya kita bisa punya yang lebih rohani deh, jangan hotel, punya panti asuhan, ya. Who knows? Supaya kita punya center, kemarin kita ngobrol sama siapa ya? Sama Ali ya? Oh, saya ngobrol sama Ali, sama Ciin, sama Ci Nunu. Mau beli tanah untuk retreat center. Waktu jalan-jalan di sekitar itu. Why not we start praying for that? Esther sama saya udah lama tuh pengen punya kayak bukit doa. Tapi juga tidak ada kelanjutannya. Tapi itu satu doa yang kita bilang, mana mungkin ya? Ali kan bilang duitnya dari mana gitu ya. Tapi that's the purpose of prayer, right? To make the impossible jadi possible. Kalau enggak, ngapain kita berdoa kalau semua possible? Kalau duitnya sudah ada di dompet, enggak usah doa lagi, langsung dibeli cash tanahnya, dibangun jadi retreat center, kita bisa gratis retreat tiap bulan. Enggak usah tiap tahun, bisa retreat gratis tiap bulan. Tapi justru karena we don't have the money, kita enggak tahu bakal di mana kita perlu doa. Nah, saya pikir coba deh mulai minggu depan doa Rabu kita coba cantumkan satu yang ada beban di hati, yang sungguh yang kita tidak pernah kepikiran kita doakan itu. Itu sharing saya sangat diberkati Rabu kemarin dengan doa. Sharing yang terakhir, dua yang terakhir deh. Yang terakhir, nggak ada yang terakhir aja deh. Yang satunya buat minggu depan aja. Ya. Tadi pagi ada yang datang ke rumah saya bawa makanan di mangkok, ya, makanan sederhana sekali. Dia bilang disuruh sama istrinya. Ya, dia datang, dia bilang ini sekalian karena hari ini adalah hari ini hari apa nih? September 11. September 11. 21 years September 11. Hari ini adalah anniversary ke-6 Pak Eri melayani di Calgary. Jadi dibawain makanan. Ada yang ingat. You know what? To be honest, saya nggak lupa itu September 11 itu. Kalau yang hadir waktu itu September 11 masih ingat di Gereja Baptis di Downtown, kami didoakan Pak Sony officially mulai melayani di House for Nation Calgary. Saya nggak lupa itu saat tanggalnya September 11. Nah, mungkin karena kesibukan retreat dan yang macam-macam dan stres yang ada di rumah, saya nggak ingat. Kok ada ibu ini bisa ingat? Saya bilang sama Keko, this is amazing ya, ada orang yang ingat. This is my anniversary with this church, 6 years. Saya bilang ini ajaib. Tapi saudara, that small things, that small gesture, ini bukan berpiring-piring cuman, ya. That's so meaningful to me. Mengingatkan kesetiaan Tuhan nomor 1, nomor 2, your faithfulness. Terutama Ali Vero ini yang punya hati yang sabar luar biasa sama saya. Masih ada di sana, ya. Thank you so much juga untuk yang lain-lainnya, ya. Itu saja kesaksiannya, ya. Kiranya Tuhan diberkati. Hari ini kita melihat Injil Lukas pasal yang ke-6. Let us pray sebelum kita baca firman Tuhannya. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah pada sore hari ini. Terima kasih untuk retreat yang sudah berlangsung. Kami puji Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memperlihatkan sekali lagi itu bukan karena kekuatan manusia, tapi karena anugerah Tuhan. Retreat itu bisa berjalan dengan baik dan kami semua boleh dibangun oleh firman Tuhan, bukan oleh firman manusia. Kami berdoa supaya follow up dari retreat boleh membangun gerejamu, boleh membangun kami semua Tuhan, untuk menjadi murid-murid Kristus yang setia dan yang memuridkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pelayanan hamba-Mu di tempat ini selama 6 tahun, yang juga bukan karena kekuatan manusia, tapi karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar akan firman-Mu akan diberitakan seperti yang tadi Vero sudah katakan. Biar kami di tanah yang baik, yang mau taat kepada firman Tuhan, supaya firman itu bertumbuh dan multiply
melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lukas pasal yang ke-6, bagian dari khotbah di bukit, tapi bukan Matius, tapi Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6. Ayat yang ke-37 sampai 42. 6 ayat 37 sampai 42. Tadinya saya mau belajar untuk khotbah cuma dari satu ayat aja, cuma dari ayat 37 aja. Tapi setelah dibaca ternyata ayat 38 sampai 42 sangat bernilai sekali. Jadi nggak jadi satu ayat. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum. Ini dalam bahasa Inggris bukan menghukum tapi to condemn. Supaya kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Kalau sudah lulus baru sama. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada dalam matamu, padahal balok yang dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkan dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Yaitu firman Tuhan. Kan khotbahnya cuma mau dari ayat 27 kan. Jadi dalam ayat 27 ada 3 perintah. Yang 2 pertama perintahnya negatif. Do not and do not. Do not judge. Ya, itu yang pertama. Yang kedua do not condemn. Lalu yang ketiga positif, forgive. Dan perintah ini berhubungan dengan human relationship. Karena kita judge other people, kita condemn other people, kita forgive other people. Well, kita bisa juga judgment ourselves, bisa juga condemn ourselves, bisa juga forgive ourselves. Tapi most likely, most of the time kita judge, condemn, dan juga forgive orang lain. Ya, jadi ini in relationship. Dan kemarin bersyukur sekali dalam retreat kita bicara soal relationship. Discipleship itu adalah a growing relationship. A relationship with God dan relationship with others ya, dengan orang lain. Nah, judging, bicara soal judging, kita semua ini kan sebetulnya tidak bisa lepas dari judging, right? Kita tidak bisa lepas. Kita ke restoran, kita makan, lalu kita bilang makanannya enak, that is a judgment, right? Dan kemudian secara tidak sadar kita mempromosikan kepada orang lain karena pengalaman kita makan di situ enak, kemudian kita bilang, that restaurant is good, the food is delicious, the price is reasonable, dan orang lain akan nyoba, dan akibatnya restoran itu akan tambah laku dari mulut ke mulut. You know what? Why sekarang ke Lake Louise itu jadi susah dan harus bayar. Ke Lake Morin makin sering ditutup jalannya. Kenapa? Believe it or not, Instagram, Facebook, itu dulunya ada yang kenal, sekarang dikenal. Sampai orang kalau mau spot foto, dia itu bawa tuh Instagramnya, aku mau foto di spot ini. Ya, jadi itu Instagram maunya di spot itu, di potret, di foto di situ. Itu the function, bukan the function, tapi itu akibat dari Instagram dan Facebook adalah orang mau sampai ke titik di mana
dia bisa foto seperti orang yang foto di Instagram, ya, dengan gaya yang sama. Ada orang yang foto, kalau pernah lihat, gantung di tebing. Nah, mau seperti itu pokoknya, ya, persis seperti itu, serupa dengan itu, ya. Jadi sulit promosi. Jadi kalau kita promosi satu restoran makanannya enak, harganya reasonable, servisnya bagus, restoran itu bisa laris, bukan cuma mulut ke mulut, apalagi kalau posting di Instagram, luar biasa. Tapi kalau makanannya tidak enak, harganya mahal, tempatnya kotor, servisnya tidak baik, jangan-jangan gara-gara kita tuh restoran bisa tutup, ya, bisa bangkrut. Judgment. Maka itu di American Idol, di American Got Talent, British Got Talent, orang yang menilai dipanggil judges, ya, karena dia apa? They judge. Jadi apakah kita tidak boleh judging? Kita tidak bisa. Kita akan all the time memberikan penilaian atau memberikan penghakiman. Tapi saudara, maksudnya sini, kalau kita menghakimi orang, ya, mesti ingat bahwa kita harus siap dihakimi oleh orang lain on the same basis. Jadi kalau kita pada satu kali, misalnya, ini contoh klasik, ada orang yang tidak hadir di gereja, ya, tidak hadir di gereja, lalu kita judge dia, waduh, dia ini malas karena hari ini tidak ada di gereja. Dan pada satu saat kita tidak ada di gereja, jangan marah kalau orang mengatakan kamu malas karena hari ini kamu tidak ada di gereja. Ya, jadi do not judge karena kamu akan dihakimi. Artinya apa? Kalau kamu menghakimi on that basis bahwa dia orang Kristen yang malas karena tidak ke gereja, maka pada satu kali kamu tidak ke gereja, orang akan bilang kamu adalah orang Kristen yang malas juga, gitu ya. Atau kalau kita mau lebih dalam lagi, ya, misalnya kamu tidak ikut retreat, wah, kamu bukan jemaat yang sungguh-sungguh karena tidak ikut retreat. Nanti satu kali kita tidak ikut retreat, orang akan bilang kamu juga bukan jemaat yang sungguh-sungguh. Ya, do not judge. Ya, itu yang pertama. Jadi saudara-saudara, apakah kita tidak boleh menilai masakan di restoran itu enak atau tidak? Tentu boleh. Apakah kita tidak boleh menilai orang di YouTube suaranya bagus atau tidak? Tentu boleh. Apakah kita tidak boleh menilai seorang pendeta khotbahnya bagus atau tidak? Tentu boleh, tapi hati-hati. Hati-hati. Saya sudah bilang di retreat, right? Ini bukan riset saya. Kebanyakan jemaat di seluruh dunia, bukan di House for All Nation, datang ke gereja sebagai reviewer. Hati-hati itu, ya. Kita datang ke gereja bukan mau dengar firman Tuhan, kita datang ke gereja untuk reviewing the pastor, reviewing the worship leader, reviewing the music, reviewing semuanya di review. Nanti dikasih itu kayak kalau kita habis WhatsApp call, 5 star, 4 star, 3 star, 2 star, 1 star, dan nasib gereja itu rame atau sepinya di tangan reviewer, di tangan Instagram dan Facebook nantinya, ya. Hati-hati. Jadi apakah kita mesti berhenti menilai khotbah dan segala macam? Ya, silakan saja. Tapi mesti hati-hati, because when we judge, we will be judged. Ya, kalau sudah menilai khotbahnya luar biasa bagus, bagaimana Tuhan akan menghakimi saudara? Do you obey or not? Kalau khotbahnya luar biasa bagus, tidak ditaati, nah itu sama aja repot. Itu problem yang bigger problem dari khotbah yang jelek. Mendingan khotbahnya jelek ditaati daripada khotbahnya bagus luar biasa tapi tidak ditaati. Ya, saudara, do not judge. Yang kedua, condemn. Saya bicara ayat ini dengan dengan Kiefer dan Elliot. Kiefer tanya, Dad, what is to condemn? Ya. Anak umur 9 tahun tidak tahu what is to condemn. Kita mungkin tahu to condemn, tapi what is to condemn? Saya juga susah jelaskannya. Saya juga bukan orang yang first language-nya Inggris, ya. Tapi saya bilang sama dia immediately saja waktu itu, to condemn itu anger, tapi more than anger. Jadi you wish something bad happen to the person yang kamu itu marah. Jadi kalau marah misalnya, ini contoh saya ya, kalau saya salah maafkan Pak Bill. Pak Bill yang lebih tahu bahasa Inggris soalnya. Ya, jadi saya bilang ke Kiefer, kalau kamu marah sama satu orang,
lalu kamu ngutuki orang itu, nanti kamu hidupnya celaka ya, nanti kerjaanmu akan gagal, panenmu akan gagal, apalagi kamu akan jatuh miskin, kamu akan sakit dan seterusnya. Saya bilang ke giver, nah itu tuh condemn ya. Jangan condemning ya, karena apa? Kita mengatakan kalau ada orang yang salah, kalau sampai salah loh ini. Jadi bukan karena kita menjatuhkan false judgment, tapi kalau ada orang salah dan orang itu hurting us, menyakiti kita, itu judgment belongs to God, not to you. Ya, kita tidak diberi hak untuk menghakimi, kita tidak diberi kuasa untuk menghukum. Hukuman datang dari Tuhan. Judgment belongs to the Lord, not to us. Itu cara saya menjelaskan kepada giver what is to condemn. Jadi saya bilang sama dia, we may be angry to someone, but be careful not to condemn. Ya, nomor satu, not to judge because you will be judged. Nomor dua, not to condemn because you will be condemned. Itu yang nomor dua. Ya, jadi condemn itu kalau orang Jawa itu becake yang jelek untuk orang lain, gitu. Ya, wishing bad luck untuk orang lain, gara-gara orang itu berlaku yang tidak menyenangkan kita, ya, entah mukul kita, hurting kita, atau mungkin tidak hurting, tidak mukul, tapi melakukan sesuatu yang kita tidak senang. Kemudian kita bilang, oh nanti ya kamu bakal sakit, ya kamu bakal rugi usahanya, kamu bakal tidak berhasil pekerjaannya dan seterusnya. That's the condemn. Do not do that. Jadi kalau kita sering melakukan itu atau pernah, bertobatlah. Simple sermon, right? Ya. Kemudian yang ketiga, positive, forgive. Instead of judging, sebetulnya perintahnya sih satu aja, to forgive. Yang lain kan do not. Instead of judging and condemning, yang adalah result dari bad relationship antara dua orang atau dua pihak, ya toh? Kan kalau kita relationshipnya manis dan bagus, we will not judge and we will not condemn. Kalau kita relationshipnya mesra, siapapun itu, entah suami istri, orang tua dengan anak, teman segereja, kalau relationship kita itu mesra dan baik, orang yang bersalah, firman Tuhan mengatakan kasih itu menutupi banyak kesalahan. Cincailah, right? Ya, betul. Kalau relasi kita baik dan sehat, ada kesalahan kecil, we can forgive easily. Kita tidak perlu judging, tidak perlu condemning. Tapi karena ada problem relationship, maka Yesus mengajarkan stop judging, karena pasti ada problem di situ. Stop condemning, but forgive, karena ada issue di sana. Forgive. Nah, saya mau bicara soal forgive. Ya, forgive ini isi atau susah? Ya, forgive easy or difficult? Ya. Kalau isi apa susah? Berbeda bahasa. Ya, forgive mungkin difficult, ya. Mungkin difficult to some, easy to some other people. Maybe depend on the personality. Yes, ada loh, ada personality yang mudah untuk forgiving, ada yang lebih sulit, ya. Meskipun the root, the source of forgiveness itu bukan personality, tapi we have to be honest, ada orang yang personally lebih mudah untuk mengampuni orang lain. Ada tiga hal yang saya mau sampaikan, ya, related. Ini agak keluar dari ayatnya, tapi tidak totally keluar. Nomor satu, kita itu bisa mengampuni. Tadi saya bilang, ya, the source of forgiveness is not our personality. The source of forgiveness itu karena Tuhan sudah mengampuni kita lebih dulu. Itu the very source of forgiveness, because God has forgiven us first. Kita bisa melayani, itu ada lagunya kan? Karena Tuhan sudah melayani kita lebih dulu. Kita bisa mengasihi karena apa? Karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dulu. Tidak mungkin kita bisa mengasihi orang lain kalau Tuhan belum mengasihi kita. Tidak mungkin kita bisa melayani orang lain sebelum Tuhan mengasihi kita. Aku membasuh kakimu, kata Tuhan Yesus, maka itu kamu yang adalah murid-muridku saling membasuhlah. Karena sudah dibasuh kakinya sama Tuhan Yesus, gurunya.
Jadi kalau kita bisa mengampuni orang lain, maka the ultimate source of forgiveness is God's forgiveness to us. Jadi itu resource penting. Jadi kalau orang yang belum diampuni dosa-dosanya oleh Tuhan, dia akan setengah mati bekerja keras untuk mengampuni orang lain, dan dia tak akan berhasil untuk bisa mengampuni orang yang sudah menyakiti dia. Karena apa? Karena dia belum diampuni oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah, kemarin di Reddit sudah dengar kesaksiannya Amanda ya, anak-anak tidak ada di situ. Tapi saya cerita kepada anak-anak saya, Rabu kemarin kan kita meeting setiap Rabu kan 1 jam, tiga-tiganya saya bilang, hey, when you were in that group, children group, kita nonton video, aku bilang ya. Lalu that person Amanda itu dia bilang bahwa ketika dia lihat Yesus disalib itu as if orang-orang yang dia layani, anak-anak kecil yang dia layani itu memaku dia. Dan itu yang kita kerjakan sama Tuhan Yesus. Kalau kita bisa memahami itu, karena Amanda said ya, kalau bisa lihat kasih Yesus, tidak punya reason lagi untuk mengeluh akan hidup ini. Kalau tahu akan kasih Yesus, kita tidak punya reason lagi why we don't forgive orang lain, karena dia sudah forgive kita dengan harga yang sedemikian mahal, right? Jadi itu yang nomor 1, the source of forgiveness itu adalah God forgiveness. Yang nomor 2, ada yang mengatakan bahwa mengampuni itu melupakan. Nah ini ya, mengampuni itu melupakan. Ya atau enggak? Ya bisa iya bisa enggak. Ya, tapi melupakan itu bisa amnesia. Melupakan itu bisa amnesia. Belum tentu orangnya sudah mengampuni, tapi keburu sakit amnesia misalnya, sudah lupa gitu ya. Jadi saya tidak mengatakan orang yang mengatakan mengampuni itu melupakan. Maksudnya gini, maksudnya kamu kalau sudah mengampuni orang ya jangan ingat-ingat lagi kesalahannya dong. Nanti apa-apa kita bangkitkan lagi loh, kayak jadi mengampuni melupakan tuh. Tapi ada yang mengatakan mengampuni itu not necessarily melupakan. Mengampuni itu katanya sakitnya hilang. Itu mengampuni. Jadi kalau kita melupakan, misalnya lupa nih ya, someone hurt us, misalnya dengan kata-kata atau even dengan fisik, misalnya dipukul atau ditampar atau dia apa gitu ya. Atau bahkan orang yang nggak sadar karena masih kecil pernah dipukul sama bapaknya atau ibunya. Waktu dia nggak punya memori, dia nggak bisa recall on what event gitu ya, tapi dia pernah menerima abuse dan kemudian dia hurt. Bagaimana bisa lupa? Ingat aja enggak eventnya apa, tapi sakit itu dia bawa terus. Nah, katanya forgiveness itu sakitnya hilang. Bisa 1 kali bahkan ingat, wah dia pernah nampar saya 5 tahun yang lalu, tapi the pain is gone, nggak ada pain lagi. Tapi kalau kita lupa atau bahkan tidak tahu eventnya, tapi pain-nya itu ada terus dengan kita belum forgiving. Kita masih bawa terus itu. The hurt kita bawa terus. Tapi true forgiveness itu may remember. Kalau saya misalnya 1 kali Vero mukul saya, mana bisa saya lupa, kecuali saya amnesia. Nggak akan lupa. Even kalau saya forgive her, mana bisa saya lupa? Ya, nggak akan saya lupa. Saya bisa lupa hari ini, hari anniversary saya bisa saya lupa. Tapi kalau dipukul Vero, mana bisa lupa? Nggak akan lupa, gitu ya. But kalau saya forgive her, even kalau saya ingat saya dipukul sama Vero, saya nggak punya pain lagi. That's true forgiveness. Jadi untuk menguji forgiveness itu bukan soal ingat atau lupa, tapi pain, uji. Ya kalau kita masih pain, dan kita doa lagi, Tuhan aku minta anugerah-Mu untuk bisa ngampuni dia, supaya pain ini pergi. Yang terakhir, forgiveness itu kalau kita bilang sama orang, aku ampuni kamu, orang itu mungkin senang. Dia happy, oh Erik sudah ngampuni dosaku, ngampuni kesalahanku lah ya. Dia tidak dosa sama saya, dia dosa sama Tuhan barangkali. Tapi aku bilang, aku mengampuni kamu. Dia happy, ya. Tapi begini, dia happy atau tidak happy itu urusan dia, ya. Karena kalau dia berbuat salah,
maka yang penting dia bertobat. Tapi forgiving is not for that person, but for the one who forgive. Jadi kalau kita tidak forgiving orang, yang rugi ya kita sendiri. Jadi bukan orang itu untung atau tidak untung. Orang itu untung atau tidak untung, urusan dia sama Tuhan. Dia bisa ngambil keuntungan dari our forgiveness, tapi juga bisa enggak. Tapi when we forgive, itu untuk kebaikan kita sendiri. Ada kutipan ya, ada kutipan. Ya, tahu enggak kutipannya? Kira-kira nih ya, we forgive itu bukan karena orang itu deserve forgiveness, bukan karena dia bertobat nangis-nangis depan kita, ampuni aku. Kita forgive bukan karena dia deserve forgiveness. Kita forgive karena kita tidak deserve untuk hidup terus dalam hurting and pain. Karena kita tidak deserve, maka itu kita mesti forgive. Bukan karena dia deserve, tapi kita tidak deserve hidup dalam situasi yang seperti ini, hurting, with pain, setiap kali ingat. Jadi lebih baik kita melepaskan forgiveness. Ya, itu mengenai forgiveness. Dan selesai kan? Do not judge, do not condemn, and forgive. Right? Nah sekarang saya bilang, tetapi ketika saya baca ternyata ayat 38 sampai ayat 42 itu menarik. Tapi saya nggak baca lagi. Saya tanya sama anak saya 2, ini ngomong apa sih ayat ini? Langsung Elliot, mungkin pernah diajar sama nanti sekolah. Golden rule katanya, golden rule ya. Kalau kamu mukul orang lain, kamu bakal dipukul. Kalau kamu memberi orang lain, kamu bakal diberi, gitu kan. Kalau kamu nggak mau dipukul, jangan mukul, gitu kan, dan seterusnya ya. Actually itu saya selalu ingat kalau khotbah seperti ini karena Christianity and Confucianism itu very closely related. Jadi Konghucu itu dia bilang kalau kamu tidak mau dipukul, jangan mukul. Kalau kamu tidak mau disakiti, jangan menyakiti, gitu ya. Tapi Yesus beda. Yesus kalau Konghucu pasif. Kalau tidak mau ini jangan. Kalau tidak mau jangan. Kalau Yesus kalau kamu mau diperlakukan dengan baik, be aktif. Perlakukan orang dengan baik. Kalau kamu mau dikasihi, kasihi orang lain. Kalau kamu menerima kemurahan hati, murah hati sama orang lain. So, mirip dekat. Ya, yang satu pasif, yang satu aktif. Ya, it's good. Ya, golden rule. Dan tiba-tiba saya punya hikmat, saya tanya sama Elliot, but who is the ruler? Karena di pengertiannya Elliot dan mungkin di pengertian kita semua, apalagi yang percaya dengan karma. Wah, that's the big word, karma. Rulernya ya karma itu kayak mekanik, kayak mesin gitu. Kalau kamu begini, kamu akan terima kebalikannya. Jadi siapa yang kontrol? Yang kontrol ya aksi reaksi. Jadi sudah jalan dengan seperti itu hukumnya. Kamu begini, nanti lihat aja kamu. Kalau nggak tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, kamu akan mengalami seperti itu. Well, dalam iman Kristen, rulernya bukan karma. Kita bukan tergantung sama mesin, tapi karena ada Tuhan yang menyampaikan firman-Nya. Jadi kamu mau kasih tahu ini golden rule atau silver rule atau diamond rule, this is God's rule. Bukan golden, bukan silver, bukan diamond, tapi God's rule. Do not judge, do not condemn, but forgive. Ya, jadi in whatever relationship kita punya dengan orang lain, that's God's rule. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ini ada di ayat 38 ke bawah. Yang kedua, mana mungkin orang buta nuntun orang buta? Ya, pasti kejeblos ke dalam lubang kan? Ya, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Ini yang kedua. Yang pertama tadi, saya nggak baca ayatnya. Yang pertama itu nanti kamu akan menerima. Jadi kalau tepungnya sudah misalnya nih panci, tepungnya ditaruh di, kalau orang Jawa di net sampai luber, dikasih ke kamu. Kalau kamu berbuat itu kepada orang lain, itu juga yang balik ke kamu. Jadi tidak akan ditahan-tahan. Equally. Ya, equally. Maka itu saya ngomong soal karma. Tapi once again, ini
Kristen bukan karma, iman Kristen bukan karma, dan bukan golden rule, even bukan diamond rule, tapi God's rule. Yang kedua, orang buta tidak bisa nuntut orang buta. Murid tidak sama dengan gurunya, lebih rendah, kecuali dia sudah lulus. Saya pikir-pikir apa hubungannya dengan God's rule ini? Not to judge, not to condemn, but to forgive. Saya bilang, kita ini siapa kok bisa judging? Bagaimana saya bisa ngejudge Pharaoh untuk tingkah laku dia? Dia murid Yesus, saya murid Yesus. Jadi kalau saya yang sama-sama murid, saya saling menjudge, itu kayak, atau saya bilang, Pharaoh nih ya, kamu salah, kayak orang buta ngasih tahu orang buta. Akhirnya mana? Akhirnya dua-duanya kejeblos. Kecuali saya lulus, kapan saya lulusnya? Kalau saya mati baru lulus. Sebelum saya mati, saya masih murid, dia masih murid, kita semua murid. Who am I to judge? Atau who I am to judge? Ya, sama-sama buta. Maka itu Tuhan bilang, kita semua murid, dan murid tak akan lebih dari gurunya sampai dia sama dengan gurunya kalau dia sudah lulus semua pelajaran. Ya, jadi itu yang kedua. Ya, maka itu kita tidak di-encourage untuk judging dan condemning but forgiving. Yang ketiga yang terakhir, reasonnya. Ya, jadi tadi yang pertama reasonnya apa? God's rule. Yang kedua reasonnya kita nih who I am gitu ya, orang buta. Yang ketiga, kalau kita itu judging orang atau condemning orang, ada ini sudah the last point, ada big opportunity kita akan jadi orang munafik. Ada big opportunity. Maka itu ayat yang terakhir 41 dan 42, bagaimana mungkin kamu bisa melihat selumbar di mata saudaramu padahal ada balok gede di mata kita. Itu kan sebenarnya tidak mungkin kan? Tidak mungkin kan? Jangankan ada balok, kalau pakai kacamata yang salah aja kita tidak bisa lihat kan? Ya toh? Padahal ini bening nih, cuman karena ukurannya salah kita tidak bisa lihat. Tapi ini ada balok besar di depan mata kita. Maka itu ya bagi saudara yang suka motret-motret, nah hiking nih Pak Bill barusan hiking ke puncak gunung. Ya, kalau kita suka motret-motret, setiap kita growing in elevation, kita got a different view. Yang itu tahu familiar itu. Ya, kadang-kadang kita bilang motretnya nanti aja. Sekarang pokoknya naik dulu. Sudah media sudah itu, nggak ada yang tadi. Yang tadi kita mau foto sudah hilang karena kita ada di posisi yang lain, yang beda, gitu ya. Jadi, nah, setelah ini diblok matanya dengan balok yang besar, tapi kita bisa melihat selumbar atau kecil atau debu di mata orang lain. Itu namanya orang munafik. Jadi, saudara tidak mau jadi orang munafik kan? Tidak mau kan? Meskipun kita orang munafik, siapa sih orang Kristen mau jadi orang munafik? Tidak mau kan? Tidak usah Kristen. Seneng nggak dibilang kamu munafik, kamu seneng nggak? Nggak seneng kan, marah kan, condemn, judging ya. Nggak usah Kristen, nggak ada orang yang pengen jadi orang munafik. Tetapi itulah the reality. Kalau kita itu judging dan condemning orang, apalagi kalau judging dan condemningnya itu rooted on hurt and pain, saling melukai, maka potentially kemungkinan besar kita akan jadi orang yang munafik. Ingat loh ya, firman ini ada assumption there is a relationship problem. Karena kalau tidak ada relationship, we will not judge and condemn other people. Jadi kalau kita condemning and judging people, khususnya yang sudah hurting kita, seringkali kita condemning dan judging him or her bukan based on fakta, tapi based on karena dia sudah menyakiti aku. Aku benci sama dia, maka itu aku judge dia dan aku condemn dia. Bukan karena betul-betul dia itu seperti yang kita judge dan kita condemn. Jadi mesti be careful untuk itu. Jadi kita akan punya potensi besar untuk jadi munafik. Jadi Tuhan sebenarnya baik, Tuhan mencegah. Maka itu jangan condemn, jangan judge. Supaya apa? Supaya kamu tidak jadi orang munafik. Gitu. Ya, supaya kamu tidak jadi orang munafik. Halaman terakhir. Ya, jadi summary. Jadi firmannya jelas hari ini. Wah, tuh harusnya khotbah cuma ayat 27, cuman di bawahnya is too precious untuk dilewatkan. It's a simple one, khususnya
Ini khususnya ya, tapi juga untuk semuanya, khususnya we who are in the problem of relationship with others, stop judging, stop condemning. Karena whatever we judge and we condemn, the foundation is not fact, is not the truth, is not the word of God. Tapi kita akan bias sekali karena kita sedang sakit hati sama orang itu, kita sedang benci sama orang itu, kita sedang suka sama orang itu. Jadi whatever judging and condemnation that we say to that person akan bias. Tapi tidak berhenti di do not, but do forgive, ya. Is it easy to forgive? Kita bisa forgive kalau kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Itu di ultimate source. Jadi saya percaya yang di ruangan ini semua sudah diampuni oleh darah Tuhan Yesus. Jadi kalau tidak bisa mengampuni, lebih pada tidak mau mengampuni. Ya, but you are able to forgive. Kita punya capacity to forgive. Bukan karena kita orang hebat, bukan karena kita sudah dibaptis, bukan karena kita sudah tahunan di gereja, bukan karena itu. Tapi karena Tuhan sudah mengampuni kita dengan darahnya yang kudus. Ya, yang kedua, forgive sama dengan lupa atau enggak? Bisa ya, bisa enggak. Tapi to forgive, kalau itu terjadi, the pain remove, the hatred hilang. Kita tidak benci lagi sama orang itu, kita tidak kesel lagi sama orang itu. It's not easy itu ya, saya tahu it's not easy, but you can. Kamu bisa, aku bisa. It's not easy, tapi kita bisa. Dan yang ketiga, to forgive itu bukan untuk orang itu, tapi more untuk kita. Kita tidak deserve untuk hidup dalam pain. Bukan karena orang itu deserve untuk kita forgiving, tapi kita tidak deserve untuk melewati sisa hidup kita dengan seperti ini. So, why not to judge, not to condemn, but to forgive? Karena apa? Pertama, God's rule. Bukan golden rule. Saya mesti bilang sama Elliot, stop using golden rules, but God's rule. Ya. Nomor dua, who I am. Kita disciple of Christ, but he and she also disciple of Christ. Kita tidak lebih hebat dari orang lain, kecuali kita sudah meninggal, sudah lulus ya, apa boleh buat. Silakan dari surga kita hakimi, oh Vero tuh ya, Ali itu nanti kau sudah mati. Sekarang jangan dulu ya. Kalau enggak sama-sama jatuh ke dalam lubang yang sama. Dan yang ketiga, dengan tidak menghakimi kita menyelamatkan diri dari jadi orang munafik. That's a good advice from Jesus himself, supaya kita tidak munafik. Amin. Saya akan berdoa. Setelah itu saya minta Pak Bill untuk bisa share dan close to service. Let us pray. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman. Ini kata-katamu sendiri Tuhan Yesus, kata-kata yang ajaib. Hamba berdoa, kami semua berdoa, supaya hari ini setelah firman diberitakan, setiap relationship yang retak boleh dipulihkan, supaya di antara kami Tuhan, supaya semua judgment dan condemnation bisa dibuang jauh-jauh dan diganti dengan forgiveness. Kami tahu ini tidak mudah, tapi kami tahu juga sesuai dengan firman Tuhan, kami bisa karena Tuhan sudah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih pendeta. Kami akan coba melakukannya. Rupanya baik. Dan juga ya, malahan penting bahwa kami akan menaati, bukan? Kalau rupanya bukan baik, ya ada alasan. Sudah tidak ada alasan. Saya akan coba membuat sebuah laporan ya dalam bahasa Indonesia, tapi ya dalam pikiran saya ya pikir ya sudah tercampur semua bahasa di dalam pikiran saya juga. Dan ya mungkin saya akan pindah ke dalam bahasa Indonesia, ke dalam bahasa Inggris saja. Tapi ya kami sudah tinggal, posisi kami sudah
berubah juga, dan kami sudah tinggal di sini di Calgary, tapi dengan fokusnya di Amerika Latin. Dan saya masih ada pertanggungjawaban di Bolivia, tapi ya sekarang sudah di Guatemala dan El Salvador juga. Dan fokusnya ya untuk melayani gembala-gembala, dan pokoknya ya melalui formasi kelompok-kelompok gembala yang paling mengembala, yang saling mengembalakan. Ya, dalam bahasa Spanyol pastoreo de pastores. Como mengembalakan para gembala, atau saling mengembalakan. Dan di Bolivia saya punya un grupo kelompok gembala-gembala 4 di dalam grup kelompok, dan mereka ada pemimpin-pemimpin gembala-gembala lain yang juga juga mempunyai kelompok-kelompok sendiri. Dan sudah ada mungkin 12 kelompok sedemikian di seluruh tempat di Bolivia. Dan bulan Oktober, November kami akan mengunjungi Bolivia dan juga membuat retreat dengan semua gembala, dan kami berharap bahwa mungkin akan ada 100 gembala yang akan hadir, dan dengan temanya gembala-gembala sehat. Dan ideanya gembala sehat, gereja sehat, dan masyarakat sehat. Seperti itu. Bulan Juni dan Juli ada kesempatan mengunjungi Guatemala dan juga El Salvador. Dan saya juga mempunyai sebuah kelompok di Guatemala, 4 gembala, dan masih dengan Zoom, bukan FaceTime tapi dengan Zoom. Karena setiap 2 minggu mempunyai sebuah rapat, dan juga sekarang mereka sudah mempunyai kelompok-kelompok sendiri. Dan juga di El Salvador ada interest dalam bahasa Indonesia minat, ada minat untuk mempunyai 2 kelompok lagi. Dan apalagi saya juga ditambahkan lain pertanggungjawaban di Kanada untuk mengunjungi gereja-gereja dan untuk melayani di kantor kami dengan formasi rohani seperti itu. Dan juga ditambahkan pertanggungjawaban untuk reformasi teologis. Dan juga saya membuat di Guatemala dan di El Salvador rapat-rapat dengan pemimpin-pemimpin dari seminari, dari sekolah tinggi teologi. 4 rapat seperti itu. Saya kunjungan cuma 10 hari, tapi 14
rapat dalam 10 hari di 2 negeri. Ya, dan ya berarti ya cukup sibuk. Dan sekarang saya ya ada dalam buat follow up dan semuanya seperti itu. Tapi ya tempat tinggal sudah di sini, tapi fokusnya masih di Amerika Latin. Terima kasih. Dan apalagi cuma menutupi dengan ya, entonces ya saya akan berdoa dan juga menutupi dengan ya. Allah Bapa yang di surga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat teladan dalam pengampunan orang lain. Walaupun ya disakiti dengan cara luar biasa, Tuhan. Terima kasih juga Tuhan ya buat hamba-Mu yang menyampaikan firman dengan baik, dan Ibu juga yang memimpin kami dalam worship, dan ya bahwa kami sudah diberkati. Dan sekarang ya tolonglah Tuhan, tolonglah kami untuk menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan bahwa kami juga sudah diberkati, tapi juga akan menjadi berkat di masyarakat kami, dalam keluarga, ya di semua tempat bekerja dan masyarakat umumnya. Dan sekarang ya kami mengingat firman-Mu yang berkata, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati. Ya, kalau membawa kembali dari antara orang mati tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kami. Kami perlu diperlengkapi untuk menerapkan firman-Mu Tuhan. Kiranya memperlengkapi kami dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepada-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan memberkati.